Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Bagaimana kabar kalian? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan juga selalu mendapatkan keberkahan. Ya, sebelumnya perkenalkan, nama saya Mukhlas Habibi, kelas PAID program Pasca Sarjana FITK UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Oke. Di sini saya akan membahas mengenai suatu topik, yakni ulumul hadis dan cabang-cabangnya. Apa itu ulumul hadis dan apa itu cabang-cabang ilmu hadis? Ya, kita akan mempelajarinya bersama-sama. Ulumul hadis ini terdiri dari dua kata. Yang pertama adalah ulumun, merupakan jamak dari kata ilmun. Artinya ulumun adalah ilmu-ilmu. Kalau ilmun saja artinya adalah ilmu atau pengetahuan, tapi kalau ulumun itu adalah jamak dari kata ilmun. Sedangkan kata kedua adalah al-hadis. Al-hadis adalah segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW, baik berupa perkataan, perbuatan, dan juga ketetapan. Jadi kalau digabung, pengertian ulumul hadis adalah ilmu-ilmu yang membahas atau mempelajari mengenai hadis Nabi Muhammad SAW. Seperti itu. Sedangkan pembagian ulumul hadis ada dua, ilmu hadis riwayah dan yang kedua adalah ilmu hadis diroyah. Apa itu ilmu hadis riwayah? Apa itu ilmu hadis diroyah? Penjelasannya adalah seperti ini. Ya, ilmu hadis dibagi menjadi dua. Secara garis besar, ulumul hadis atau ilmu-ilmu hadis itu dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah ilmu hadis riwayah, yang kedua adalah ilmu hadis diroyah. Yang pertama, ilmu hadis riwayah. Ilmu hadis riwayah adalah ilmu yang membahas cara periwayatan, pemeliharaan, dan penulisan atau pembukuan hadis Nabi Muhammad SAW. Jadi objek pembahasan dari ilmu hadis riwayah ini ada tiga. Yang pertama adalah cara periwayatan hadis. Yang kedua adalah cara pemeliharaan hadis. Dan yang ketiga adalah cara penulisan atau pembukuan hadis Nabi Muhammad SAW. Siapa penemunya ilmu hadis riwayah? Ilmu hadis riwayah ini ditemukan, dicetuskan oleh Ibnu Syihab Az-Zuhri. Ya, beliau adalah ulama ahli ulama ahli hadis, seperti itu. Sedangkan ilmu hadis yang kedua adalah ilmu hadis diroyah. Apa itu pengertian dari ilmu hadis diroyah? Ilmu hadis diroyah adalah ilmu untuk mengetahui keadaan sanad dan matan. Apa itu sanad? Apa itu matan? Sanad adalah jalan dan matan adalah isi hadis. Cara menerima dan meriwayatkan hadis atau tahammul wal ada, dan juga serta sifat para perawi. Sifat para perawi, sifat orang yang meriwayatkan hadis. Ya. Pembahasan tentang sanad meliputi segi persambungan sanad dari seorang perawi satu ke perawi yang lain, dari jalan satu ke jalan yang lain, dan juga segi kepercayaan sanad, apakah sanad ini dapat dipercaya, terus segi keselamatan dan kejanggalan atau syad, dan juga kecacatan atau ilat, dan tinggi rendahnya martabat sanad. Sedangkan pembahasan mengenai matan meliputi kesahihan atau kedhaifan hadis. Ya, jadi ilmu dirayah ini sangat luas ya. Ya, selain mengenai cara penerimaan dan periwayatan atau tahammul wal ada, yang mana itu ada banyak sekali. Tahammul wal ada itu bisa dengan mendengarkan, membaca, mengijazahkan. Itu adalah salah satu beberapa macam dari tahammul wal ada, cara tahammul wal ada yang sudah kita pelajari kemarin. Dan juga
sifat para perawi, ya, juga membahas mengenai sifat para perawi, yakni orang yang meriwayatkan hadis, apakah orang yang adil, apakah orang yang fasik, apakah orang yang hafalannya kuat, sikoh, dan lain sebagainya. Itu akan dibahas mengenai ilmu itu tadi di ilmu hadis yang diroyah, seperti itu tadi. Oke, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan mengenai cabang-cabang ilmu hadis. Nah, di sini kita tahu ada 10 cabang ilmu hadis. Mulai dari ilmu rijalul hadis sampai dengan ilmu mustalah al hadis. Nah, apa itu penjelasannya? Ilmu rijalul hadis sampai dengan ilmu mustalah al hadis. Kita akan bahas satu persatu, teman-teman. Yang pertama adalah ilmu rijalul hadis. Ilmu rijalul hadis adalah suatu disiplin ilmu yang membahas mengenai riwayat hidup para perawi hadis dari kalangan sahabat, tabi'in, dan generasi selanjutnya atau tabi'in untuk diketahui bagaimana pola hidupnya di masyarakat. Apakah orang baik, orang adil, atau orang yang fasik. Ya, dengan mempelajari ilmu rijalul hadis, maka kita akan tahu, dengan mempelajari ilmu rijalul kita akan mengetahui bagaimana pola hidup seorang para perawi hadis di masyarakat. Nah, seperti itu. Misalnya di dalam pencarian hadisnya Imam Bukhari, beliau mencari seorang guru hadis. Akan tetapi ketika dia mengetahui bahwasanya orang tersebut pura-pura memberi makan ayamnya dengan sesuatu yang ada di genggaman tangannya, akan tetapi itu hanyalah sebuah tipuan, maka seorang pencari hadis Imam Bukhari tidak menerima hadis dari orang tersebut karena ternyata perilakunya tidak baik. Seperti itu. Ini dibahas pada ilmu rijalul hadis. Sedangkan penyusun kitab ilmu rijalul hadis adalah Imam Bukhari dan Imam Muslim yang kita kenal sebagai muttafaqun alaih, sebutan muttafaqun alaih, Imam Bukhari dan Imam Muslim. Selanjutnya adalah ilmu jarh wa ta'dil. Ilmu jarh wa ta'dil adalah suatu disiplin ilmu yang membahas mengenai sifat-sifat perawi, sikap dan tabiat perawi, kelebihan dan kekurangan perawi. Ilmu ini dipergunakan untuk menetapkan apakah riwayat dari para perawi dapat diterima atau ditolak sama sekali. Jika para perawi ditajrih sebagai perawi yang cacat, maka periwayatannya ditolak. Dan jika seorang perawi ditakdil sebagai orang yang adil, maka riwayatnya bisa diterima selama syarat lain terpenuhi. Maksudnya di dalam ilmu ini, cabang ilmu yang kedua ini, seorang perawi hadis itu bisa diunggulkan atau bisa diunggulkan melalui takdil atau dijar, itu tadi yang direndahkan, atau cacatnya. Jar wa takdil itu cacat dan unggul. Nah, itu tadi. Jika diketahui dikategorikan ini orang yang diunggulkan, maka riwayat hadis dari perawi tersebut diterima selagi memenuhi syarat yang lain. Tapi kalau ini sudah dijar, ada cacatnya, diketahui cacatnya termasuk yang dikategorikan cacat, maka secara otomatis ini sudah ditolak. Sedangkan contoh kitabnya adalah kitab Tabaqat Muhammad Sa'ad Az-Zuhri. Cabang ilmu hadis yang ketiga adalah ilmu fannul mubhamat. Ilmu fannul mubhamat adalah suatu disiplin ilmu yang menyebutkan nama-nama perawi yang tidak tersebut namanya di dalam teks sanad atau matan hadis. Ya, bisa jadi dalam suatu hadis, riwayat hadis yang sangat panjang, ada beberapa nama perawi yang tidak tersebut di dalam teks sanad atau matan hadis. Maka dengan adanya ilmu fannul mubhamat ini membahas mengenai secara detail nama-nama perawi yang mungkin tidak disebutkan dalam teks sanad atau matan hadis, akan tapi diketahui dalam ilmu fannul mubhamat ini. Nah, ilmu ini disusun
oleh Khatib Al-Baghdadi. Ya. Yang keempat adalah ilmu i'lalul hadis. Ilmu i'lalul hadis adalah ilmu yang mempelajari tentang sebab-sebab tersembunyi yang menjadi penyebab cacatnya hadis, seperti mengatakan hadis tersambung padahal terputus sanadnya, atau mengatakan hadis yang syaratnya tidak sampai kepada Nabi Muhammad sebagai hadis yang sanadnya sampai kepada Nabi Muhammad, atau memasukkan suatu hadis lain ke suatu hadis baik dalam matan ataupun sanad. Ya, ilmu ilalul hadis, ya, ilatun ilalun itu adalah ilat yang artinya adalah cacat. Ilmu yang membahas mengenai kecacatan pada suatu hadis. Kecacatan pada suatu hadis itu di sini ada kalanya disebabkan oleh 3 perkara. Yang pertama adalah mengatakan hadis tersebut mutasil, sanadnya mutasil, tersambung, padahal itu muqati, terputus. Ya, ada yang mengatakan ini ada dari misalnya dalam suatu hadis itu riwayatnya sanadnya itu sambung, padahal tidak sambung, ada yang terputus, ada suatu yang terputus seperti itu. Atau perkara yang kedua adalah mengatakan hadis yang sanadnya tidak sampai kepada Nabi Muhammad sebagai sanad yang sampai. Nah, ada yang mengatakan ada yang mengatakan sanadnya sampai padahal itu tidak sampai, dia berdusta, seperti itu. Yang ketiga adalah memasukkan suatu hadis lain ke suatu hadis baik dalam matan ataupun sanadnya, atau memasukkan, jadi mengolah, mungkin bisa jadi ini digunakan untuk tujuan keuntungan pribadi atau golongan atau politik atau suatu keadaan di mana dia diminta hadis tetapi yang menguntungkan kelompoknya, maka dia berani memasukkan suatu hadis palsu. Maksudnya hadis ini direkayasa, diotak-atik seperti itu. Yang kelima adalah ilmu gharibul hadis. Ilmu gharibul hadis adalah suatu ilmu untuk menelusuri makna kalimat yang asing yang terdapat dalam matan hadis yang sulit dimengerti atau kurang dipahami oleh orang Arab itu sendiri. Nah, ilmu gharibul hadis bisa jadi disebabkan bahasa atau lafaz yang digunakan adalah bahasa gaul, atau bisa jadi bahasanya terlalu baku, ya. Gharibun langka, asing. Nah, secara garis besar gharibun itu adalah artinya langka. Maka dengan adanya ilmu gharibul hadis ini suatu ilmu untuk menelusuri makna kalimat yang asing terdapat dalam matan hadis yang sulit dimengerti. Nah, jadi dalam matan hadis ini ada beberapa kalimat yang langka atau yang asing sehingga sulit dimengerti oleh orang Arab sendiri, karena hadisnya kan turun di Arab. Nabi Muhammad orang Arabiyun. Bisa jadi orang Arab itu sendiri asing mendengar kalimat yang diucapkan Nabi Muhammad. Bisa jadi itu asing karena apa? Terlalu baku. Bisa jadi pertama terlalu baku, atau yang kedua adalah bahasa yang digunakan adalah bahasa gaul. Wong kita sendiri sebagai bangsa Indonesia ini, orang Indonesia ini, kita mungkin masih perlu mencari arti kata menggunakan kamus besar bahasa Indonesia. Maka secara logika ya bisa jadi orang itu langka mendengar suatu hadis Nabi Muhammad, hadis yang dikatakan oleh Nabi Muhammad SAW. Yang keenam adalah ilmu nasikh wa mansukh. Nah, suatu yang cabang ilmu yang keenam ini adalah suatu ilmu yang membahas mengenai hadis yang menghapus dan hadis yang dihapus. Nasikh wa mansukh, menghapus dan yang dihapus. Contoh hadis yang melarang ziarah kubur kemudian membolehkan ziarah kubur. Untuk mengetahui nasikh wa mansukh melalui beberapa cara, yaitu penjelasan dari nas atau syara, penjelasan dari para sahabat, dan mengetahui sejarah keluarnya hadis serta asbabul wurud hadis, ya. Nah, ini cabang ilmu hadis yang keenam ini maksudnya adalah membahas mengenai hadis yang menghapus dan hadis yang dihapus. Maksudnya ini adalah kandungannya, ya, yang dihapus ini kandungannya, bukan hadisnya. Contohkanlah itu adalah hadis yang melarang ziarah kubur kemudian membolehkan ziarah kubur. Hadis yang melarang ziarah kubur itu adalah hadis yang dimansuh,
sedangkan yang menasih atau yang menghapus adalah hadis yang membolehkan ziarah kubur. Kalau tidak salah redaksinya adalah kuntu nahaitukum an ziyaratil kubur fazuruha fa innaha tuzahidukum fid dunya wa tudzakirukumul akhirah. Itu tadi. Nah, untuk mengetahui ilmu hadis ini apakah sudah dinasih mansukh, itu ada beberapa cara. Yang pertama adalah penjelasan dari nas atau syara, yang kedua adalah penjelasan dari para sahabat, dan yang ketiga adalah mengetahui sejarah keluar hadisnya melalui asbabul wurud. Nah, ini kaitannya ada dengan ilmu asbabul wurud hadis. Yang ketujuh, ilmu mukhtaliful hadis. Yang ketujuh ini adalah suatu disiplin ilmu yang membahas untuk menemukan titik tengah antara dua hadis yang secara lahiriah bertentangan dengan adanya kemungkinan untuk dikompromikan, diambil jalan tengahnya dengan cara baik ditakyid, dibatasi, atau ditaksis, dikhususkan, atau dengan cara ditakwil dengan yang relevan sesuai dengan hadis tersebut. Ya, contohnya adalah hadis Imam Muslim, Nabi Muhammad SAW menjamak sholat tidak dalam perjalanan, tidak dalam hujan, atau tidak dalam keadaan sakit. Nah, ada memang redaksi hadis yang bertentangan, secara lahiriah bertentangan. Maka dengan adanya ilmu mukhtalif hadis ini, kita akan mencari kompromi, mengkompromikan atau mengambil jalan tengah. Bagaimana ini secara lahiriah ini bisa bertentangan kok. Yang dikatakan ini adalah apa itu namanya, misalnya adalah kaitannya dengan menjamak sholat. Nabi Muhammad SAW dalam hadis yang diriwayatkan Imam Muslim, Nabi itu menjamak sholat tidak dalam keadaan perjalanan, tidak dalam hujan, atau tidak dalam sakit, yang merupakan tiga ini adalah faktor yang diperbolehkan. Akan tetapi Nabi Muhammad tidak termasuk dalam faktor itu, tetapi beliau menjamak. Maka para ulama ahli hadis, beliau menggunakan ilmu mukhtalif hadis sebagai hal tersebut dikategorikan sebagai hal yang dikhususkan pada Nabi Muhammad SAW, seperti itu. Yang kedelapan, ilmu asbabul wurud hadis. Ya, asbabul wurud secara garis besar adalah sebab-sebab turunnya hadis. Suatu ilmu yang membahas dan menganalisa lebih dalam suatu hadis berkaitan dengan konteks historis, baik berupa peristiwa, pernyataan, atau lainnya yang terjadi pada saat hadis itu disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW. Misalnya, hadis yang membahas mengenai sebab dilarangnya ziarah kubur sebelum hadis tersebut dimansuh perintah sunnahan ziarah kubur. Nah, dengan mengetahui adanya ilmu asbabul wurud hadis, kita jadi tahu secara konteks historis hadis ini awalnya melarang, kemudian malah memerintahkan. Nah, apakah Nabi pelin-pelan? Tidak. Akan tetapi keadaan yang memperbolehkan, keadaannya sudah berubah. Karena kehidupan ini dinamis, pada dasarnya berkembang. Maka dengan adanya ilmu asbabul wurud ini, hadis ini juga berkembang. Karena kenapa kok dulu dilarang? Ternyata dalam ilmu asbabul wurud ziarah kubur itu dulu dilarang. Kenapa? Karena akidah umat Islam saat itu masih tipis, masih lemah. Jadi kalau ziarah itu masih sangat merasa kehilangan sehingga menangis, terisak, dan justru menimbulkan kemudorotan. Akan tetapi ketika Islam sudah berkembang, justru ziarah kubur itu diperintahkan. Karena apa? Menjadikan zuhud dunia, tidak terlalu mikir keduniaan, dan juga waktu tadkirukumul akhirat, dan mengingatkan akhirat, seperti itu. Maka dengan adanya ilmu asbabul wurud hadis, kita akan menjadi tahu, oh ternyata sebab-sebab turunnya hadis adalah seperti ini, sehingga kita tidak salah di dalam memahami suatu hadis. Yang kesembilan, ilmu at-tafsir wa tahrif adalah cabang ilmu hadis yang mempelajari, menerangkan tentang hadis-hadis yang sudah diubah titik atau syakalnya mushaf dan bentuknya muharraf. Suatu contoh, dalam suatu riwayat disebutkan bahwa salah seorang yang meriwayatkan hadis dari Nabi SAW
dari Bani Sulaiman adalah Utbah bin Al-Bazar. Padahal yang sebenarnya adalah Utbah bin An-Nazar. Dalam hadis ini terjadi perubahan sebutan An-Nazar menjadi Al-Bazar. Nah, bisa jadi ilmu ini menerangkan tentang titik syakalnya, tentang teks hadis setelah diubah, baik berupa titik syakalnya atau bentuknya. Ya, ilmu yang terakhir adalah cabang ilmu hadis, mustalah hadis. Ilmu ini tentang pokok-pokok dan kaidah yang digunakan untuk mengetahui kondisi sanad dan matan hadis dari sisi diterima atau ditolaknya hadis. Sedangkan objek pembahasannya adalah sanad dan matan dari sisi diterima atau ditolaknya hadis. Maka dengan mempelajari ilmu mustalahul hadis, maka kita akan menjadi tahu, kita akan dapat membedakan mana hadis yang sahih dan mana hadis yang dhaif. Seperti itu. Sekian penjelasan dari saya. Tugas ini secara khusus kami tujukan kepada Ibu Dr. Nur Saidah sebagai tugas mandiri untuk presentasi di YouTube. Yang kedua adalah sebagai media untuk menyampaikan, mendakwahkan, maksudnya sharing ilmu, berbagi ilmu. Semoga ilmu ini bermanfaat. Ya, sekian dari saya. Mukhlas Habibi, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.